Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Hanya selang sehari setelah debat, Pak Jokowi pun memberikan komentar yang nggak netral-netral saja soal debat Capres ketiga itu. Pak Jokowi bilang begini, yang pertama, saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal soal kebijakan, asal soal polisi, asal visi ya nggak apa-apa. Terus Pak Jokowi nambahin begini, tapi kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Makanya menurut Presiden, kemungkinan bakal banyak orang yang kecewa sama jalannya debat Capres pada Minggu malam itu. Pak Jokowi pun minta supaya debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Pesan Pak Jokowi, harus ada rambu-rambu sehingga debatnya bisa hidup. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi soal kebijakan, polisi, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu, enggak baik, tidak mengedukasi. Begitulah pesan dari Pak Jokowi. Pastinya banyak yang bakal tersenyum-senyum membaca tanggapan dari Pak Presiden yang nggak netral-netral saja itu, yang cenderung mencoba memframing debat ketiga sebagai kurang bermutu. Padahal nih, kalau kita mau jujur dari sudut pandang orang kebanyakan, rasa-rasanya sih debat ketiga sangat seru dan berhasil memuaskan harapan masyarakat. Saling serang di antara para capres benar-benar jadi tontonan yang menggembirakan. Cuma ya itu, sayangnya buat Pak Jokowi, jagoannya kalah telak di debat yang super ramai itu. Makanya kita bisa paham lah kalau penilaian Pak Jokowi jadinya subjektif juga dan menilai debat Minggu malam itu jadi kurang menyenangkan. Ya mau apa lagi, wong jagoannya memang kalah telak kok. Dan yang menarik nih, dari debat Minggu malam itu, dalam penilaian survei telepon Litbang Kompas, bisa dikata Mas Ganjar yang jadi juara umum dalam debat ketiga. Soal penampilan kandidat di atas panggung, responden memang memberi nilai sedikit lebih baik kepada Pak Anies. Pak Anies mendapat nilai 7,9, sementara Mas Ganjar 7,8. Eyang Prabowo sendiri mendapat nilai 7,1 saja, sangat-sangat jomplang. Soal kemampuan menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Mas Ganjar dan Pak Anies mendapat nilai yang imbang, yakni 7,4. Sementara itu, Eyang Prabowo lagi-lagi ada di urutan buncit, cuma mendapat nilai 6,9 saja, di bawah nilai 7. Nah, untuk bagian yang terpenting dari debat ini, yakni penguasaan masalah, Mas Ganjar unggul jauh. Dia mendapat nilai 7,4 dari para responden. Sementara itu nilai Pak Anies adalah 7,2. Dan Eyang Prabowo lagi-lagi nilainya jeblok, cuma 6,9 saja. Dan kalau di rata-rata sudah pasti Mas Ganjar ada di urutan pertama dengan nilai tertinggi. Sementara itu Eyang Prabowo sudah pasti ada di urutan ketiga, urutan paling buncit. Nah, sekarang sudah jelaslah bedanya penilaian publik sama penilaian Pak Jokowi soal debat Capres yang ketiga. Dan sudah jelas juga, sudah lumayan jelas kalau ada nuansa kepanikan
dalam tanggapan Pak Jokowi terhadap debat tersebut. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Yuri Widodo mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Apalagi mengenai Prabowo Subianto yang saat debat pada tanggal 7 Januari 2024. Tampak sekali Prabowo Subianto tidak tahan emosi pada perdebatan tersebut, sehingga memperlihatkan karakter aslinya yang dimana kita tahu bahwa baru-baru ini ada salah satu fenomena bahwa Prabowo Subianto sangat gemoy atau sering joget sekali. Inilah asli dari Prabowo Subianto di saat debat yang tampak emosian. Dan kita bisa lihat bahwa kepemimpinan, ketika kita memilih salah satu pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang sangat mengayomi masyarakat dan memang karakternya yang sangat bagus. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu informasi yang sangat menarik untuk kita lihat. Jokowi buka suara soal debat capres tak terima ini terjadi. Presiden Joko Widodo buka suara panasnya debat calon presiden pada akhir pekan lalu. Jokowi tak terima apabila debat justru menyerang persoalan bukan substansi. Yang pertama, memang saya melihat substansi dari visi malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya gak apa-apa asalkan kebijakan, asalkan publik, asalkan visi gak apa-apa, kata Jokowi diserang Banten Senin 8 Januari 2024. Sementara yang terjadi, kata Jokowi, serangan lebih mengarah kepada persoalan bukan substansi. Tapi kalau sudah menyerang persoalan pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, kata Pak Joko Widodo. Maka dari itu, Jokowi meminta format debat harus disesuaikan dengan lebih baik supaya bisa lebih mengedukasi masyarakat. Sehingga debat memang perlu diformatkan lebih baik lagi. Ada rambu-rambu sehingga hidup saling serang gak apa-apa, tapi kebijakan. Visi misi serang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif persoalan. Saya kira gak apa-apa dengan apa mengedukasikan, tegas Jokowi. Terkait rasio utang, Jokowi menegaskan kini masih dalam kondisi aman. Saat ini juga masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara, yakni maksimal 60% terhadap produk domestik bruto. Sebagai catatan, rasio utang Indonesia pun tercatat mengalami perbaikan signifikan. Per akhir November 2023, debt GDP, rasio utang Republik Indonesia adalah 38% dengan nilai utang mencapai 8,4 rasio, dan baik dari posisi Desember 2023 mencapai 39%. Demi posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60%, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibandingkan dengan GPD itu masih pada kondisi baik dan amanlah, masih di bawah 40% kan, kata Pak Joko Widodo. Ingat, negara besar ini sudah ada 220%, tentang kita nggak sebut negara ada 120%, ada yang 66%, kata Jokowi. Menurut EKS, Gubernur DKI Jakarta ini, hal terpenting adalah utang yang dipakai harus produktif, memberikan keuntungan kepada negara dan bisa terus dibayarkan. Saya kira yang paling penting, utang harus dipakai untuk kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya. Dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, prodi ke prodi. Yang penting itu Pak Jokowi. Terkait dengan skor Kementerian Pertahanan di bawah 5, Jokowi tidak mau menjawab dengan menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menjawab langsung. Ngamuk usai tanah ratusan hektar disinggung oleh Anies Baswedan saat debat Capres. Prabowo bongkar data penghujatan di negeri yang tinggal. Data yang dibongkar
Anies Baswedan soal tanah milik Prabowo, saat ini debat Capres masih jadi perbincangan yang kini. Prabowo bahkan mengatakan kalimat balasan usai debat Capres terkait tanah ratusan hektar tersebut. Diduga balasan kasar tersebut ditunjukkan Prabowo Subianto pada Anies Baswedan. Baswedan yang membongkar data pada debat Capres kemarin. Nah, teman-teman, usai mengatakan balasan, Prabowo kini membongkar fakta, mengujarkan soal fakta tanah ratusan hektar ini yang dikutip oleh Kilat.com dari akun X. Pada Rabu 10 Januari 2024, Prabowo ungkap data mengejutkan. Bahkan ia mempertanyakan pengetahuan Anies Baswedan soal macam-macam sertifikat tanah. Diketahui ada beberapa jenis sertifikat tanah sesuai dengan penggunaannya. Dengan dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ucapan Prabowo tegasnya. Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan jika tanah tersebut adalah milik negara. Ditegasnya, jika rakyat yang memilih tanah tersebut sebenarnya itu tanah negara, saudara, tanah negara, tanah bangsa. Tegas Prabowo Subianto. Prabowo juga mengungkapkan maksud dari tanah yang diatasnamakan padanya. Nah, teman-teman, daripada dikuasai asing, lebih baik Prabowo yang mengelola bongkarnya. Nah, ia juga mengatakan jika negara membutuhkan tanah tersebut akan segera diserahkan, sehingga ia meminta agar tanah tersebut tak usah dibahas lagi saat debat. Manakala negara membutuhkan, saya segera menyerahkan, kata Prabowo Subianto. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.